Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 kini di ujung tanduk, setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Nasib mereka akan semakin miris jika permohonan peninjauan kembali, PK, yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan Mahkamah Agung. Akankah para oknum polisi ini menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui? Terkait hal ini, Kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, RJ, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dalam hukum kita ada celah untuk pemaaf, restoratif justice. Saya berpikir belum terlambat. Sepanjang PK belum diumumkan, saya selaku penasehat hukum 7 terpidana mengimbau demi kebenaran. Jika mereka ingin bertobat dan ingin menyampaikan satu kebenaran, kami akan mempertimbangkan menempuh jalur restoratif justice, seru Jutek Bongso dikutip dari channel YouTube Pasopati Law Firm Jutek Bongso pada Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah. Namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Oknum-oknum tersebut, bila mana menyadari, dengan fakta persidangan PK yang kemarin dan ingin menyatakan kebenaran saat ini, sebelum PK putus dan diumumkan. Sebagai PH saya akan menyarankan klien kami, untuk menempuh RJ, tegasnya. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice. Bagaimanapun klien kami 8 tahun ada di dalam penjara, masa depan mereka hilang. Bahkan ada yang 2 minggu mau menikah, gagal gak jadi, calon istri kini sudah menikah dan sudah punya anak. Tentu menyedihkan, masa depan mereka terbuang 8 tahun dalam penjara, katanya. Kalau oknum polisi tidak bertobat, pintu RJ tertutup, kami akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku, imbuhnya. Lalu, bagaimana dengan polisi yang pada 2017 disangsi karena bersikukuh menyatakan bahwa kasus Vina ada kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan? Menurut Jutek, polisi ini sebagian sudah pensiun, dan ada juga yang masih aktif. Mereka harus dipulihkan harkat dan martabatnya secara hukum. Tentu, kalau ini diputus, secara hukum boleh dikatakan, apa yang mereka lakukan tahun 2016 lalu, betul. Padahal mereka dihukum atas apa yang dilakukan 2016. Secara hukum, harus dipulihkan hak dan martabat mereka. Kalau PK dikabulkan bukan pembunuhan tapi kecelakaan, tandasnya. Aibtu Zakaria atau dikenal dengan nama beken Jacqueline Choppers menyenggol kritik Susno 2G dan Oe Groseno tentang penanganan pihak kepolisian terhadap kasus Vina Cirebon. Pasalnya, kedua sosok jenderal tersebut getol memberikan kritik penanganan kasus Vina Cirebon di tahun 2016 yang dipenuhi banyak kejanggalan. Jacqueline mengapresiasi kritik dari kedua jenderal tersebut sebagai masukan yang bermanfaat untuk Polri. Ia menyebut kritik tersebut menjadi bahan introspeksi dalam tubuh Polri agar tidak menghindari kesalahan. Ya bagus, jadi buat bahan pembelajaran juga. Kita jangan anti kritik juga, apalagi beliau juga mantan penyidik lah istilahnya mantan reserse. Mantan orang tua kita juga, ujar Jacqueline, pada 15 Oktober 2024.